Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 7 SMP Walil Amri yang Bapak banggakan. Baik, kita akan mengulas kembali apa yang Bapak ajarkan kemarin ya, bahwa kalian sudah belajar mengenai penerapan ragam hias pada bahan kayu ya. Nah, hari ini Bapak akan memberikan uji kompetensi kepada kalian. Ya, kalian tentu sudah memahami materi yang kemarin Bapak sampaikan. Kalian tulis di buku catatan kalian ya. Jadi yang pertama, jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Jadi tekniknya itu apa saja, cara membuat ragam hias pada bahan kayu ya. Itu ada 3 tekniknya ya. Kalian sebutkan itu. Yang kedua, jelaskan 3 manfaat penerapan ragam hias pada bahan kayu. Nah, manfaatnya apa saja? Kalian jelaskan juga. Sebanyak 3 manfaat. Itu ya. Cukup 2 pertanyaan itu saja yang kalian harus catat ya. Nah, dan kali ini kita memasuki pada bab seni musik ya. Musik yang akan kita bahas hari ini adalah dengan judul ya. Judulnya adalah menyanyi dengan lebih satu suara. Jadi suaranya lebih dari satu atau banyak berarti ya. Bernyanyi banyak suara. Nah, bernyanyi banyak suara ini ada dua macam ya. Vokal grup dan paduan suara. Ada kemudian dibagi lagi adalah lagu kanon dan teknik vokal. Itu ya. Nah, kita langsung saja. Jadi menyanyi itu bisa juga ada sebuah, bagi orang tertentu merupakan sebuah aktivitas, ada juga sekedar hobi, ada juga sebagai menyalurkan bakat gitu ya. Macam-macam orang bermotivasi untuk menyanyi ya. Dalam hal menyanyi, ketika dilakukan secara perorangan ya, itu harus mempunyai karakter tertentu si penyanyi itu ya, yang membuat berbeda dengan penyanyi lainnya. Seperti contoh vokalis band Noah gitu ya, itu punya karakter dan ciri khas tersendiri dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi yang lain. Nah, itu ya, ketika kalian mau menyanyi itu harus punya karakter, apakah dari gaya yang bernyanyinya, apakah dari suaranya, terserah ya. Yang jelas tidak menghilangkan esensi daripada nyanyian itu sendiri ya. Nah, ketika menyanyi itu dilakukan dengan cara atau teknik bersama-sama atau sebuah grup, maka harus dilakukan dengan kerjasama yang baik sehingga indah didengar, indah dipandang ya, tidak berantakan ya. Itu ketika dilakukan secara bersama-sama atau sebuah grup ya. Nah, ini di bawah ini adalah contoh musik
lebih dari satu suara ya. Kalian perhatikan. Dan selanjutnya, nah ini kita jelaskan bernyanyi banyak suara ya. Jadi bernyanyi banyak suara ini tentunya dilakukan oleh beberapa orang ya. Nah, bisa terdiri dari 3 sampai dengan 12 ya. Ada juga 12 sampai 28 orang. Macam-macam ya. Nah, ada nasyid, ada lagu kanon, ada akapela. Itu jenis-jenis lagu apa ya? Bernyanyi banyak suara ya. Kalau akapela tersendiri itu adalah bentuk grup gaya kapel dan tanpa alat musik pengiring. Jadi hanya paduan suara saja ya, tanpa ada alat musik. Nah, kalau nasyid itu apa ya, berasal dari bahasa Arab ansyada yunsidu, yang artinya bersenandung ya. Kemudian ada lagi lagu kanon. Ya, lagu kanon ini biasanya dilakukan oleh 2 kelompok ya atau lebih penyanyi. Ada kelompok A, ada kelompok B. Nah, dan cara bernyanyinya itu mengikuti melodi yang saling kejar mengejar ya, antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Berlatih lagu kanon. Lagu bentuk kanon ini sering ditampilkan pada kegiatan pramuka atau biasanya itu pada saat api unggun gitu ya, tampilan-tampilan yang ditampilkan oleh anak-anak pramuka. Nah, ini dilakukan oleh 2 kelompok. Ada kelompok A misalkan menyanyikan bait pertama begitu ya. Nah, disusul dikejar oleh kelompok B dengan bait kedua. Nah, terus oleh kelompok pertama lagi, oleh kelompok A, kemudian kelompok B lagi, terus ya bergantian. Nah, itu namanya menyanyi dengan teknik kanon. Ya. Apakah kalian paham? Bapak harap kalian mengerti dan bisa dipahami. Nah, selanjutnya ya, itu latihan vokal. Jadi yang namanya vokal itu perlu dilatih. Kalian tentu masih mengingat pelajaran olah vokal pada semester pertama ya. Jadi yang namanya olah vokal itu harus bisa mengatur nafas ya, harus bisa mengatur kapan jeda mengambil nafas ya, kapan kalian harus mengeluarkan nada tinggi, kapan waktunya menyanyi dengan nada rendah ya, dengan dilakukan secara teratur ya, perpindahan dari nada satu ke nada yang lainnya. Juga harus diperhatikan nafasnya ya, jangan sampai ketika di tengah-tengah menyanyi, ketika belum selesai waktunya untuk berhenti, kalian berhenti dan ngambil nafas. Itu akan membuat apa ya, vokal kalian itu tidak maksimal ya, dan didengarnya pun sangat tidak enak sekali. Kemudian ya, latihan vokal grup nih. Dari masing-masing anggota kelompok yang bernyanyi itu tentu ya tadi harus memperhatikan teknik vokalnya. Kemudian ketika latihan
lagu dua suara ini biasanya dilakukan oleh dua kelompok seperti tadi. Yang ini masih dalam teknik kanon itu ya. Lagu dua suara ini biasanya dilakukan oleh kelompok pertama misalnya kelompok perempuan dan kelompok kedua adalah laki-laki. Jadi melodi nada yang berbeda dilakukan oleh dua kelompok yang berbeda tapi dalam satu lagu. Nah, itu namanya lagu dengan dua suara. Ada lagi latihan lagu tiga suara. Ya. Jadi suaranya ada tiga melodi gitu ya. Nah, kelompoknya tetap dua tapi nada suaranya itu tiga. Ini disebutnya lagu tiga suara. Seperti apa tekniknya? Melodi suara pertama dinyanyikan oleh kelompok perempuan. Ini kelompoknya ada perempuan ada laki-laki ya, dengan suara tinggi. Nah, kelompok kedua oleh kelompok perempuan dengan suara rendah. Nah, kelompok ketiga oleh baru laki-laki ya. Itu. Nah, apabila siswa perempuannya sedikit, melodi suara satu itu dinyanyikan oleh kelompok perempuan. Suara kedua oleh laki-laki dengan suara tinggi. Nah, kelompok tiga oleh laki-laki lagi dengan suara rendah karena jumlah laki-lakinya banyak dan perempuannya sedikit. Itu ya adik-adik. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.